Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kalian apa kabar nih? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, dan dimudahkan semua urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang subhanallah luar biasanya. Tapi kali ini saya tidak menjelaskannya sendirian, karena saya ditemani oleh seorang partner. Partner saya ini bernama Deliana Putri Andini. Jangan ada yang minta nomor teleponnya ya, karena nggak akan saya kasih. Halo semua, perkenalkan saya Deliana Putri Andini. Saya partnernya Ayu. Nama saya Rizky Ardianti, bisa dipanggil Ayu, bisa dipanggil Rizky, bisa dipanggil Ardianti, tapi ingat, jangan panggil saya sayang. Dan sebelum itu juga, izinkan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen kami yang terhormat, yaitu Pak Nur, bahwasannya beliau telah memberikan banyak kesempatan kepada kami sampai bisa mempresentasikan materi yang subhanallah kali ini. Oke, di video kali ini kami juga akan menjelaskan kalian dan bisa dibilang menemani kalian selama kurang lebih 30 menit. Nah, jadi pas nonton video ini kan bisa nih sambil ngemil atau sambil rebahan juga nggak apa-apa. Yang penting ditonton. Nah, betul banget. Kami akan membawain materi tentang agama. Apa sih itu agama? Bagaimana tuh agama tuh ada beberapa macamnya. Kayak ciri-cirinya agama itu apa aja. Di materi kali ini atau bisa dibilang di video kali ini kita akan ngebahas materi agama. Di materi ini terdapat 4 poin. Untuk poin pertama, ada pengertian agama, religion, dan ad-din. Jika kalian masih bertanya-tanya tentang definisi atau pengertian dari agama atau religion atau ad-din, di sini kami akan memberi tahu kalian atau bisa dibilang merangkum secara singkat dan menjelaskannya kepada kalian tentang apa pengertian dari agama, religion, dan ad-din. Dan untuk di poin kedua, ada tujuan pendidikan agama. Menurut saya pribadi, kalian pasti udah tahu dong, apa sih tujuan pendidikan agama. Sejak SD kan, bisa dibilang sejak kecil kita sudah diberikan pendidikan agama. Tapi di sini, kami akan memberikan sedikit rangkuman untuk memperjelas atau bisa dibilang menambah wawasan kalian tentang tujuan pendidikan agama. Dan di poin ketiga ada klasifikasi agama. Di klasifikasi agama sendiri terdapat 2 sub. Di sub pertama ada agama budaya dan di sub kedua ada agama samawi. Dari kedua sub itu pasti saya yakin kalian ada pertanyaan-pertanyaan kan? Apa sih itu agama budaya dan apa sih itu agama samawi? Nah, di sini insya Allah kami akan menjelaskan kepada kalian secara singkat apa itu agama budaya dan apa itu agama samawi. Dan di poin terakhir ada peran dan fungsi agama bagi kehidupan. Dan menurut saya pribadi, saya yakin kan sudah tahu kan fungsi dan peran agama di kehidupan kita. Tapi di video kali ini, saya akan menjelaskannya secara singkat dan terdapat beberapa hasil rangkuman kami yang mungkin bisa menambah pengetahuan kalian, bisa menambah wawasan kalian tentang peran dan fungsi agama bagi kehidupan. Oke.
Karena kan tadi udah kita sebutin tuh materi-materinya apa aja. Kan pasti langsung penasaran kan apa sih materinya? Kita langsung masuk aja ke materi pertama, yaitu pengertian agama, religion, dan ad-din. Tanpa banyak basa-basi, mari kita masuk ke materinya. Cekidot! Untuk materi yang akan dipresentasikan kali ini ada 4 poin. Untuk poin pertama, ada pengertian agama, religion, dan ad-din. Untuk poin kedua, ada tujuan pendidikan agama. Saya yakin, pasti kalian sudah tahu apa aja tujuan pendidikan agama. Tapi kali ini kita akan menyebutkan beberapa yang mungkin kalian belum tahu. Untuk di poin ketiga, klasifikasi agama. Yang pertama ada agama budaya. Yang kedua, ada agama samawi. Peran dan fungsi agama bagi kehidupan. kita masuk ke materi pertama. Di sini ada pengertian agama. Agama sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Makna agama berarti tidak kacau atau teratur. Dengan demikian, agama itu adalah peraturan, di mana peraturan yang mengatur keadaan manusia mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama. Proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi daripada manusia. Ada juga yang menyebutkan agama sebagai suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal, dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi untuk disebut agama. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Deliana. Di dalam agama juga dijumpai ungkapan materi budaya dalam tabiat manusia, serta dalam sistem nilai, moral, dan etika. Menurut pakar psikologi Islam Indonesia, Profesor Dr. Hajah Zakia Darajat mengungkapkan bahwa agama itu saling berpengaruh dan mempengaruhi dengan sistem organisasi kekeluargaan, perkawinan, ekonomi, hukum, dan politik. Adanya agama bertujuan untuk menjadikan tatanan hidup, aturan berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, agama juga bertujuan untuk memberikan pengajaran pada penganutnya agar dapat mengatur hidupnya sedemikian rupa, guna memperoleh kebahagiaan untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain di sekitarnya. Fungsi agama secara umum sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok, sebagai sumber aturan tata cara hubungan manusia dengan Tuhannya, dan juga sesama manusia, sebagai pedoman bagi manusia dalam mengungkapkan rasa kebersamaan dengan sesama manusia, sebagai pedoman perasaan keyakinan manusia terhadap sesuatu yang luar biasa di luar dirinya, sebagai cara manusia mengungkapkan estetika atau keindahan alam ya dan segala isinya, sebagai cara untuk memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama.
Tujuan agama sendiri terciptanya karena manusia ingin mencapai tujuan tertentu di dalam hidupnya, dan agama dianggap dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Salah satunya untuk membimbing manusia menjadi individu yang berakal, baik, dan dapat menemukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pengertian religion. Dari sinilah agama inilah kemudian muncul apa yang dinamakan religiusitas, yang berarti komitmen religius yang berhubungan dengan agama atau keyakinan iman, yang dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu yang bersangkutan dengan agama atau keyakinan iman yang dianut. Selanjutnya ada pengertian ad-din. Makna ad-din adalah agama. Menurut At-Tabiri adalah ketaatan atau at-ta'ah dan ketundukan atau azillah. Ini memberi kita pelajaran bahwasannya di dalam menjalankan agama haruslah dengan penuh keikhlasan dan kerelaan. Itulah mengapa seorang muslim dinamai Abdullah atau hamba Allah. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, agama bukan hanya seperangkat tata cara beribadah dalam menyembah Tuhan atau sekedar kumpulan nilai-nilai. Islam ialah juga keseluruhan cara pandang terhadap realitas. Segala tindakan dan kehidupan seorang muslim harus senantiasa terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna al-din atau agama sendiri juga terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, sesungguhnya ad-din atau agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. At-Tabiri menjelaskan bahwa kata ad-din dalam ayat tersebut bermakna ketaatan atau at-ta'ah dan ketundukan atau azillah. Seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, bahwa ketaatan itu adalah ta'ah dan ketundukan itu adalah azillah. Dan menurutnya, ad-din dalam ayat tersebut sama artinya dengan din dalam perkataan seorang penyair yang berarti, dan di hari duka ketika kedua kaki kuda dikumpulkan, sementara semua manusia tunduk atau dina kecuali kami. Dina dalam syair di atas berarti taat dengan penuh ketundukan. Dan At-Tabiri juga menjelaskan bahwa ad-din juga bisa berasal dari kata kerja dana yang berarti tunduk atau zalalah. Yang kita akan bacakan selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini pasti kalian sudah banyak yang tahu, karena dari sekolah dasar sampai di perkuliahan tujuan pendidikan itu pasti ada. Nah, di materi kali ini kita akan membawakan tujuan pendidikan itu di materi ini tuh apa aja ya. Yuk kita lihat. Tujuan pendidikan dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. Yang kedua, membentuk akhlak yang mulia. Yang ketiga, mengenalkan posisi kita di antara makhluk ciptaan Tuhan serta tanggung jawabnya dalam hidup ini. Dan yang terakhir, menumbuhkan dan membina keterampilan beragama dalam kehidupan, serta dapat memahami dan menghayati ajaran agama secara mendalam dan bersifat menyeluruh, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman hidup. Kita sudah masuk ke poin klasifikasi agama. Kali ini saya akan membahas sub agama budaya. Agama budaya adalah agama yang berkembang berdasarkan budaya, daerah, ataupun pemikiran seseorang. Ajaran tersebut kemudian diterima secara global, meski kitab sucinya bukan berlandaskan wahyu. Sederhananya, agama budaya atau agama ardi adalah agama hasil ingatan, pikiran, dan perilaku manusia.
dan yang termasuk dalam agama Ardi antara lain Hindu dan Buddha. Itu karena Hindu merupakan akulturasi budaya bangsa Arya dan Dravida, sementara Buddha adalah hasil pemikiran Siddhartha Gautama. Next, kita masuk ke ciri-ciri agama budaya. Pertama, tidak memiliki kitab suci yang diwariskan oleh nabi atau rasul Tuhan. Yang kedua, jika ada kitab suci yang diwariskan, isi kitab itu mengalami perubahan seiring dengan perjalanan sejarah agama tersebut. Di poin ketiga, konsep ketuhanannya panteisme, dinamisme, dan anisme. Di poin keempat, ajarannya dapat berubah-berubah mengikuti perubahan pola pikir masyarakat yang menganutnya. Di poin kelima, ada ajarannya yang tidak universal. Nah, udah pada tahu kan agama budaya itu kayak gimana? Contohnya itu kan seperti agama Buddha, karena satu dari banyak agama budaya di lingkungan kehidupan. Terus juga ada agama Konghucu dan agama Hindu. Kenapa agama tersebut disebut agama budaya? Karena agama tersebut tidak disampaikan kepada Rasul atau Nabi sebagai utusan Tuhan. Seperti itu penjelasannya. Dan untuk materi selanjutnya, mari kita lihat agama Samawi. Agama Samawi atau yang biasa disebut dengan agama langit. Agama yang turun dari hadirat Tuhan. Maksudnya, agama berasal dari wahyu Tuhan yang disampaikan kepada Rasulnya untuk diajarkan kepada umatnya, masing-masing sebagai petunjuk kehidupan. Ada 3 agama yang termaksud dalam agama Samawi, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan agama Islam. Ketiga agama Samawi tersebut menyampaikan pokok ajaran yang sama kepada umatnya, yaitu meyakini akan keesaan Tuhan. Agama Samawi disebut dengan agama yang paling tua karena diturunkan sejak zaman Nabi Adam, asal muasal manusia, dan diteruskan kepada nabi-nabi selanjutnya hingga nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Hubungan antara Islam dengan agama Samawi sebelumnya. Islam dengan agama-agama sebelumnya mempunyai hubungan yang bersifat. Yang pertama ada takkit, artinya menegaskan kembali ajaran yang pernah dibawa oleh para rasul sebelumnya, tanpa perubahan atau perbedaan sama sekali. Terkait dengan hal ini adalah hal-hal yang menyangkut masalah akidah atau keyakinan. Yang kedua ada tabdil, artinya menggantikan atau membatalkan syariat yang pernah dibawa oleh para rasul sebelumnya. Yang ketiga ada tatmim, artinya menyempurnakan syariat terlebih dahulu. Dijelaskan juga dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan Azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka,
tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang keempat, ada tausik. Artinya, meluaskan jangkauan dakwah yang pernah dilakukan oleh para rasul terdahulu. Muhammad untuk seluruh umatnya. Dijelaskan dalam surat Saba ayat 28 dan surat Al-Anbiya ayat 107. Sedangkan rasul-rasul sebelumnya hanya untuk kaum tertentu saja. Dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 47 yang berfirman, "Dan sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman." Ciri-ciri agama samawi. Yang pertama, disampaikan oleh manusia yang dipilih Allah sebagai utusannya. Yang kedua, tidak tumbuh dari masyarakat, tetapi diturunkan kepada masyarakat. Yang ketiga, memiliki kitab suci yang diwariskan Rasul Tuhan dengan isinya yang sudah pasti. Yang keempat, dapat dengan pasti ditentukan kelahirannya. Dan yang terakhir, ajarannya serba tetap meskipun tafsirannya dapat berubah sesuai dengan kecerdasan dan kepekaan manusia. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang agama samawi. Nah, di sini gue baca tentang agama samawi. Agama Islam, Kristen, dan Yahudi memiliki pertalian satu sama lain. Jika para penganut agama-agama ini sadar bahwa mereka saling terhubung, maka bisa dipastikan mereka akan hidup dalam suasana yang rukun dan damai, diungkapkan dalam Muhammad Hamid dalam karya tulisnya. Namun demikian, tradisi Kristen memiliki pendapat yang berbeda. Manusia menerima dosa warisan lantaran perbuatan kedua nenek moyangnya mereka tersebut. Sementara dalam Islam tidak dikenal namanya itu dosa warisan. Setiap manusia terlahir di bumi dalam keadaan suci dan bersih. Meski berbeda satu sama lain dalam memandang sifat asal manusia tersebut, ketiga agama samawi ini memiliki kebijakan universal, diantaranya kebaikan, keadilan, dan perdamaian. Jadi nggak boleh membeda-bedakan satu sama lain, harus menghormati sesama agama. Untuk next materinya, silakan lihat. Oh iya, saya hampir lupa. Perbedaan agama budaya dan agama samawi itu ada beberapa poin. Nah, di sini saya akan menyebutkan poin-poin yang menjadi perbedaan dari kedua jenis agama tersebut. Pertama, untuk agama samawi. Di sini terdapat 4 poin. Poin pertama berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di poin kedua disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Di poin ketiga mempunyai kitab suci. Di poin keempat ajarannya tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan di agama budaya juga terdapat 4 poin. Di poin pertama ada disampaikan oleh manusia. Di poin kedua tidak ada kitab suci. Di poin ketiga ajarannya berubah-berubah. Dan di poin terakhir hasil pemikiran manusia. Kita sudah masuk di poin terakhir, yaitu fungsi dan peran agama bagi kehidupan. Dan kali ini saya akan membahas tentang fungsi agama bagi kehidupan. Di poin pertama,
agama memberikan kedamaian mental atau mental peace. Di poin kedua, agama menanamkan kebajikan-kebajikan sosial. Di poin ketiga, agama meningkatkan solidaritas sosial. Di poin keempat, agama adalah agen sosialisasi dan kontrol sosial. Di poin kelima, agama meningkatkan kesejahteraan. Di poin keenam, agama memberikan rekreasi kepada manusia. Di poin ketujuh, agama berfungsi memperkuat rasa percaya diri. Dan di poin terakhir, agama juga mempunyai pengaruh terhadap ekonomi serta sistem politik. Peran agama bagi kehidupan. Yang pertama, agama menghidupkan nilai luhur moralitas. Diturunkannya agama dalam manusia mempunyai agenda menghidupkan moralitas dalam kehidupan manusia. Agama sangat mendukung nilai luhur yang menyeluruh kepada prinsip kebaikan, seperti keadilan, toleransi, kejujuran, dan tolong-menolong. Yang kedua, agama memberikan kekuatan dan menanggung penderitaan hidup. Agama menghidupkan kekuatan dalam diri manusia untuk menghadapi berbagai penderitaan hidup dan berperan sebagai benteng kokoh yang melindunginya dari serangan keputusan dan hilangnya harapan. Yang ketiga, agama menjadi pegangan dan pedoman hidup. Agama merupakan pedoman hidup yang tidak pernah berubah setiap zaman. Wah, selesai nih materinya. Gimana? Keren gak? Menurut gue sih ini keren banget. Dan gue yakin juga menurut kalian pasti keren banget kan? Oke, kami berharap semoga di materi kali ini atau bisa dibilang di video kali ini bisa menambah wawasan untuk kalian. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak berkenan. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dan untuk kalian yang ingin bertanya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah jika ada kesempatan, kami akan jawab satu persatu. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa share juga guys. Betul banget tuh, jangan lupa like sama subscribe. Kalau bisa tuh sebar linknya aja ke teman-teman kalian yang mungkin materinya sama. Semoga ilmu yang kami bawakan bisa menambahkan wawasan yang lebih luas mengenai agama dan bisa bermanfaat bagi kalian yang telah menonton. Terima kasih. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Udah bilang kita bakal bahas tentang agama. Betul banget, daripada lama mending kayak Di poin ketiga ada klasifikasi agama. Di klasifikasi agama sendiri terdapat dua sub, yaitu sub budaya dan sub ya Allah yuk salah. Dari kami dan materinya mungkin sedikit kurang menarik gitu ya. Bisa bermanfaat bagi kalian yang telah menonton. Dan